Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali kesempatan untuk melanjutkan pembahasan kita pada kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kita masih pada bab yang sama, bab tentang apa babnya? Ar-Raja, yaitu berharap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara hadis yang disebutkan oleh penulis di sini yang menumbuhkan harapan kita akan kasih sayang Allah yang begitu luas, khususnya yang sudah pernah belajar kitab tauhid, gitu ya. Ini salah satu hadis yang ada di awal pembahasan tentang keutamaan tauhid, di mana kalau kita cermati salah satu problematika di negeri kita ini, karena kemarin alhamdulillah setelah daurah 1 pekan kita bisa membawa putranya Syekh itu untuk ke Magetan memberikan training untuk guru-guru di Al-Hafidh mulai dari Ahad lalu dari setengah 8 sampai jam 5 tadi tiap harinya. Kita sempat cerita bahwa tentang udara, tentang pemandangan gitu. Tapi kemudian ketika bahas korban, di sini berapa? Sapi 25 juta. Kalau 25 juta di Yaman sebelum perang dulu bisa dapat 2 ekor yang gede. Jadi subhanallah, kadang ini yang menjadi renungan kita. Negeri kita ini apa saja ada, apa kata penyair dulu, negeri kita negeri surga ya. Tongkat batu jadi tanaman. Sekarang tongkat batu jadi Al-Quran. Beda saja. Kenapa? Semua bisa ditanam, semua bisa ditumbuhkan. Ketika kita sempat ngobrol, bahkan apa sekarang, kurma pun bisa kita tanam di sini sampai berbuah, meskipun tidak bisa matang seperti kurma karena itu butuh udara panas. Saya lihat sebagian akan mengembangkan apa itu? Tin, bahkan zaitun. Itu luar biasa. Tapi ternyata harga-harga itu mahal. Itu kenapa? Karena income kita tidak seimbang dengan harga jual. 25 juta itu pun juga murah sebenarnya. Kapan? Kalau income kita jauh lebih susah. Apa problemnya? Bukan karena alam, bukan karena etos kerjanya, bukan karena kemampuan orangnya. Ternyata salah satu problem besarnya adalah pada masalah tauhid. Urusan ekonomi ya masih banyak orang Islam yang punya aset ekonomi yang cukup besar, kaya, mengelola. Politik ya presidennya muslim, anggota DPR-nya muslim, sosial ya kita 80 lebih penduduknya muslim. Maka apa problemnya? Problemnya ada masalah tauhid. Sekitar 2 atau 3 pekan yang lalu saya pulang dari mana itu? Munjung. Itu dari Tinak sampai Sukomoro itu di beberapa titik persimpangan jalan itu saja. Gak tahu kok banyak sekali ada orang lagi punya hajat
Atau memang seperti itu? Biasanya nggak ada. Pas hari itu aja. Nah ini problem kita yang sebenarnya. Di mana subhanallah kalau tauhid itu bisa ditegakkan. Apa? Mari kita baca hadisnya dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, "Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin." Aku suatu ketika, suatu hari pernah membonceng Nabi di atas keledai. Nah, penggalan ini apa yang bisa kita ambil faedahnya? Tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naik keledai. Naiknya apa? Mau bonceng. Maka subhanallah, kita yang diberikan kemudahan, bisa beli motor, bisa beli mobil. Kadang ketika rumah kita itu di daerah dengan jalan raya itu agak jauh. Kadang kan ada orang dulu naik angkot, naik apa itu? Angkut ya ini. Apa namanya itu yang L300? Oh gitu ya. Nah dia harus jalan dari dalam. Nah kenapa? Kalau boncengan kita kosong, mobil kita kosong, tidak kita tawarkan, gengsi dan sebagainya. Subhanallah, Rasulullah SAW manusia terbaik. Gak gengsi naik dari hikmah, gak gengsi kalau mau apa? Hikmahnya kalau dia dibonceng orang. Kemudian ini juga akan menunjukkan keutamaan sahabat Mu'adz, di mana beliau dibonceng. Tentu juga akan menunjukkan kedekatan dengan Rasulullah SAW. Faqala, dan di antara yang kami ketik kemarin dalam daurah, ya alhamdulillah dalam sepekan itu bisa menghatamkan kitab syariat Al-Imam Al-Ajuri sekitar 600 sekian halaman, 1200 sekian hadis khataman. Jadi enggak disalah seperti ini, dibaca. Nah, ternyata kitab syariah mungkin kita pernah dengar, terkenal. Di antara isinya itu menjelaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Salah satunya apa? Menyebutkan keutamaan para sahabat. Dari sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian Ummul Mukminin Khadijah, kemudian istrinya Ali, Fatimah, anaknya Hasan Husain. Kemudian sahabat 10 sahabat yang jamin masuk surga selain yang disebutkan 4 tadi. Nah, kemudian menjadi catatan oleh syekhnya. Ini menunjukkan Al-Imam Al-Ajuri itu ulama di abad keempat, meninggal di 360 sekian. Itu mengingatkan bahwa kita ini bagian dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah mencintai para sahabat. Kenapa kira-kira? Bagian dari kita akidah ini mencintai para sahabat. Kenapa kita mencintai mereka? Ya tentunya karena sama Muslim, apa lagi? Para sahabat itu jembatan kita memahami Islam. Maka banyak sekali yang mengincar Islam, tapi nggak berani langsung, nggak berani terang-terangan. Dan modelnya banyak sekali. Dan anehnya di negeri yang mayoritas Islamnya, nah ini ada yang model seperti itu. Padahal
PBB sendiri sudah mengeluarkan apa? Resolusi anti Islamofobia. Jadi memang nasib kita gitu ya, menjadi negara seharusnya sudah negara maju. Kemarin sempat ada isu dicabut statusnya negara berkembang. Dari segi duniawi selalu ketinggalan. Mungkin yang generasi 90-an ketika kita mengenal komputer dulu 90-an, kemudian ada WS, DOS, WS dan teman-temannya, kemudian ada mulai Windows. Itu ternyata di barat sana itu sudah tahun 80-an. Kita baru kenalnya di 90-an, mereka 90-an ke atas sebenarnya. Itu di bawah 90 mereka sudah ada. Ternyata sekarang di zaman terbuka seperti ini, PBB itu sudah mengumumkan tentang apa? Anti Islamofobia. Ternyata di negeri kita malah masih laris dengan Islamofobia. Nah, di antara kalau orang Islam tidak langsung bagaimana? Yang diserang itu sahabat. Mau mereka Islam langsung penistaan agama. Orang yang paling awam tentang agama Islam, kalau agamanya dihina ya marah. Maka caranya yang tidak langsung bagaimana? Jembatannya dirobohkan. Kalau jadinya di kampung, di desa, terus jembatannya roboh, mau ke Magetan gimana? Gak sampai. Apa yang terjadi di Magetan gak tahu. Sehingga kalau ada hoax tentang Magetan gak bisa ngecek. Dan itulah yang terjadi ketika kita tidak ada rasa cinta kepada para sahabat. Sahabat dia elek, gak ada mau bilang. Lama-lama benci dengan sahabat. Sehingga ketika ada orang membicarakan Islam semaunya, kita gak bisa proses. Wong kita gak punya jembatan. Dan salah satu jembatannya adalah ya kitab-kitab seperti yang kita bahas seperti ini, kitab-kitab terdahulu yang disebut dengan kitab musnadah. Ternyata subhanallah di khasanah perbendaharaan ilmu Islam itu kita punya kitab-kitab itu yang bersanad. Artinya gimana? Kalau sesuatu pendapat itu ada rujukannya ini dari siapa? Sampai kepada para sahabat. Sehingga orang itu tidak berbicara Islam semau sendiri. Dan ini yang kemarin ditekankan oleh syekhnya itu, ini sebuah tradisi yang harus dihidupkan. Khususnya kita yang mengaku salafi, mengaku mengikuti salafus saleh. Siapa salafus saleh? Sahabat, tabi'in, tabi'in. Dan ternyata kita tidak mengenal silang mereka, gak mengenal apa keutamaan mereka, gak mengenal perkataan-perkataan mereka. Sehingga satu kasus ya, yang kemarin kita dapatkan, yang saya sendiri mengakui kesalahan di sini. Di akhir surat At-Tin, biasanya kita dengar di masyarakat, apa itu? Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Orang mengatakan apa? Pada syahid. Saya itu berpendapat bid'ah, gak ada contoh. Ternyata kemarin salah satu hadis ketika membaca keutamaan Nabi sallallahu
menyebutkan Nabi SAW kalau ketemu ayat Sabbihisma rabbikal a'la, baca apa? Subhana rabbiyal a'la. Dan itu sudah pernah berlalu ketika sholat malam. Dikatakan apa? Setiap kali ketemu ayat rahmah, meminta rahmat. Ketemu ayat tentang surga, meminta surga. Ketemu ayat tentang neraka, berlindung dari neraka. Ini sunnah yang mahjurah. Ini sunnah yang kita tidak lakukan. Meskipun secara fikihnya para ulama sepakat itu boleh dilakukan di sholat sunnah, sedangkan di sholat wajib jumhur mengatakan boleh. Itulah pentingnya kata untuk apa kita membuka kitab-kitab turaf, bahasanya sekarang ya, kitab-kitab terdahulu. Semoga kita punya kesempatan. Ini harus bersemangat. Faqala ya Mu'adz, hal tadri ma haqqullahi 'alal ibad. Nabi SAW mengatakan kepada sahabat Mu'adz, wahai Mu'adz, apakah engkau tahu apa itu haknya Allah terhadap hambanya? Hak suami terhadap istri. Artinya apa? Kewajiban istri kepada suami. Hak istri terhadap suaminya berarti kewajiban suami terhadap istri. Berarti di sini ketika ditanyakan tahukah kamu haknya Allah terhadap hamba, berarti apa? Kewajiban hamba kepada sebaliknya wa haqqul ibadi 'ala Allah. Dan apa itu haknya para hamba atas Allah? Kalau kita kewajiban kita kepada Allah jelas. Wong kita ini hamba, kita ini makhluk, jelas punya kewajiban kepada siapa? Sang Pencipta. Tapi menarik sebenarnya kalau kita selami tentang apa? Kok ada kewajiban Allah kepada hambanya? Siapa yang mewajibkan? Kalau kewajiban kita kepada Allah, siapa yang mewajibkan? Allah. Nah, kalau Allah kewajiban kepada hambanya, siapa yang mewajibkan? Ya Allah sendiri. Ini bagian dari yang kemarin sudah kita baca apa? Inna rahmati ghalabat ghadabi. Riwayat yang lain sabaqat ghadab. Rahmat Allah itu mengalahkan kemurkaannya. Rahmat Allah itu mendahului apa? Kemurkaan. Sampai ketika tidak ada yang mewajibkan bagi Allah yang mewajibkan untuk dirinya sendiri. Hak-hak yang harus Allah penuhi kepada siapa? Hamba. Kewajiban-kewajiban yang menjadi kewajiban bagi Allah, yang seharusnya secara logika tidak ada yang boleh memaksa itu. Wong Allah yang maha kuasa. Seperti subhanallah, luar biasa kitab yang kemarin dibaca, pembahasan-pembahasan yang selama ini rumit itu dibahas dengan begitu mudahnya. Salah satunya di poin ini. Ketika ada sebagian orang, ini syubhat, bahkan ya kadang terbetik dalam hati kita, merasa Allah kok mentakdirkan yang seperti ini, mentakdirkan seperti itu. Bahkan sampai kadang orang berani mengatakan Allah zalim. Maka dalam satu riwayat dialog yang terjadi waktu itu, di masa itu,
Orang yang berani mengatakan Allah zalim itu dari kalangan Jabriyah, karena mereka merasa apa? Dipaksa. Maka ditanya ketika dia mengatakan zalim, apa sih definisinya zalim itu? Apa definisi zalim? Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ada yang lain selain itu? Tidak memberikan haknya. Ada lagi, mengambil yang bukan miliknya. Itu masuk zalim tidak? Zalim. Jadi dalam definisi bahasa Arab, salah satu definisi zalim adalah ini: mengambil yang bukan miliknya. Kalau orang yang mengatakan zalim tadi ketika ditanya apa itu definisi yang zalim, dia mengatakan mengambil yang bukan miliknya. Berarti tidak dimiliki. Lah alam semesta ini milik siapa? Milik Allah. Kalau Allah sedang mengambil kekasih kita, mengambil harta kita, mengambil sesuatu yang sedang kita cintai, mengambil waktu kita, mengambil nyawa kita, zalim kan? Kenapa? Semua milik Allah. Jadi subhanallah. Jadi maka disitulah kasih sayang Allah itu mendahului apa? Murka. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Inilah adabnya para sahabat, gitu ya. Mereka menjawab Allah dan Rasul yang lebih tahu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fa inna haqqallahi 'alal ibad. Sesungguhnya haknya Allah atas para hamba ini. Jadi kewajiban kita, apa kewajiban kita sebagai hamba? An ya'buduhu, agar supaya kita para hamba ini beribadah kepadanya. Dan bukan hanya beribadah, wala yusyriku bihi syai'a, dan tidak boleh mensekutukan Allah dengan sesuatu apa. Yang ini makna dari kalimat tauhid apa? An-nafyu wal itsbat. Jadi tidak cukup kita itu mengklaim diri kita sudah beribadah kepada Allah. Cukup tidak? Cukup tidak? Ya, ini ngaji tauhid lagi ya. Masya Allah ya, dari bahasa Riyadhus Shalihin ini. Cukup gak seorang mengatakan saya ini sudah beribadah kepada Allah? Belum cukup. Kapan dikatakan itu? Sampai dia menyatakan tidak beribadah kepada selain Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apa. Karena ketika orang menyatakan dirinya sudah beribadah kepada Allah, masih ada peluang beribadah kepada selainnya, tidak? Masih. Tapi kalau sudah bertemu antara an-nafyu wal itsbat, penafian saya tidak mensekutukan Allah dan menetapkan saya beribadah kepada Allah saja, orang sudah paham. Oh, berarti ini orang yang mentauhidkan Allah. Apa hasilnya? Apa hak yang akan dia peroleh dari Allah kalau dia sudah menunaikan kewajibannya kepada Allah? Wa haqqul ibadi 'ala Allahi alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Dan haknya para hamba atas Allah Ta'ala bahwa Allah tidak akan mengazab siapapun yang tidak mensekutukannya sedikit pun. Subhanallah. Kalau nanti kita mati, dan subhanallah ini juga
apa faedah dari kitab yang kemarin kita baca. Faedah selama ini kita memahami apa? Yang penting orang mati membaca apa? La ilaha illallah. Karena hadisnya memang mengatakan itu, maka akhir kalam la ilaha illallah dakhala jannah. Ternyata dari keterangan para ulama apa? Hada qabla nuzulil fara'id. Ini itu sebelum diturunkan kewajiban. Subhanallah. Saya pun merasa ambiar kemarin. Ngaji selama ini juga ternyata begitu. Subhanallah. Orang kalau baru dapat satu pintu ngaji itu gimana? Merasa tahu segalanya. Kalau sudah masuk pintu kedua, mulai tahu. Kalau sudah nyemplung pintu yang kita tahu, wis gak dua ilmu gitu. Ilmu itu ternyata begitu luas. Ada sesuatu yang kurang kita menjelaskan hadis itu. Ternyata dijelaskan dulu para ulama. Apa itu sebelum turunnya kewajiban? Jadi jangan orang hanya mengatakan apa? Yang penting saya tidak berbuat syirik. Itu apa? Jamin surga. Sholat enggak, datang Ramadan enggak, puasa. Yang penting enggak syirik. Ternyata keterangan para ulama jelas itu sebelum turunnya kewajiban. Apalagi dilihat dari sisi mungkin yang lebih sederhana. Yang pernah kita terangkan bahwa setan itu menggoda kita setahap demi setahap. Orang awam pun, jadi saya ingat pelajaran SD dulu ada pembahasan tentang syirik, gak boleh berbuat syirik. Cuma gak dijelaskan untuk syirikan. Sehingga masyarakat awam pun sebenarnya kalau ada kalimat apa? Takjak syirik. Gimana kira-kira? Itu sudah gak paham mesti. Tapi yang diomongin takjak muri-muri tinggalane baik. Gimana? Enggak tahu contohnya syirik itu apa. Nah itu pinternya setan. Atau kalau sebagian dosa apa saja enggak masalah, yang penting bukan syirik. Nah setan itu kan menggoda dari satu dosa kecil ke dosa besar, dosa besar kepada apa? Ayo bertanya. Bid'ah ke syirik. Itu keterangannya Ibnu Qayyim. Maka jangan meremehkan, jangan kemudian apa? Bersandar dengan hadis ini. Sehingga ia faqultu ya Rasulullah afala ubasyirun nas. Sahabat Mu'ad. Dan ini status yang saya pasang tadi dapat dari salah seorang teman senior ya, senior beliau ini dari Ponorogo aslinya tapi tinggal di Rio. Jadi orang yang bisa bergembira. Di antara karunia itu orang bisa bergembira dengan kegembiraan saudaranya. Itu di antara nikmat yang kita dapatkan apa? Kalau tidak melihat saudara kita ini sesama orang beriman kok mendapatkan kenikmatan, kita ikut gembira. Berarti kita dalam kenikmatan. Kenapa? Karena hati yang sakit tidak bisa melakukan sesuatu. Lihat sahabat Muhammad ketika mendapat kabar gembira
bahwa orang yang tidak berbuat syirik itu beribadah hanya kepada Allah, tidak berbuat syirik, dijamin tidak diazab. Nyenengke lho. Nyenengke kabar gembira. Maka beliau langsung konsultasi kepada Rasulullah SAW. Tidakkah saya kabarkan kabar gembira ini kepada orang? Tapi apa jawab Rasulullah? Dan ini bukti tentang tadi ya. Di antara sifat seorang muslim itu, kalau ada berita gembira, dia merasa berita ini seharusnya disebarkan kepada sama muslim. Dia karena apa? Ingin ikut merasakan kebahagiaan semua orang. Tapi kalau hati melihat orang lain mendapatkan nikmat kegembiraan, kok malah sedih. Sebaliknya kalau teman yang dapat musibah malah senang, bahagia. Ini yang dikatakan Ibnu Taimiyah, ma khala jasadun min hasadin. Tidak lepas tubuh setiap kita ini dari potensi namanya hasad. Fal karimu yuhyi wal laimu yubdi. Orang yang mulia akan menyembunyikan hasadnya tadi, sedangkan yang jahat akan nampak. Maka ini sifat yang seharusnya kita miliki. Ternyata apa jawabnya Rasulullah? La tubasyirhum fayattakilu. Jangan kau berikan kabar gembira itu kepada mereka, takutnya mereka nanti jaga saya menjagakan, menggantungkan, kurangan ya. Itu juga bahasa Jawa, gantung ke, itu dijaga ke. Mas Mitro nanti kalau nggak paham tanya istrinya, salahnya, gitu ya. Jaga ke. Jadi subhanallah. Dan itu benar-benar terjadi. Gitu. Seperti yang pernah saya ceritakan, ada sebuah organisasi besar di Indonesia membebaskan tanah. Belum lama sudah bangun. Ibu mertua itu heran, pembebasan tanahnya sudah selesai. Ya, belum ordinasinya sudah selesai kumpulkan. Ya belum. Lalu gimana? Jileh bangsit. Bahkan riba kan bukan syirik. Subhanallah. Ini fakta yang sudah dikhawatirkan oleh Rasulullah 14 abad lalu. Makanya nggak boleh kita katakan, loh kok sampai di sini? Apa ceritanya? Di akhir hayatnya sahabat Mu'ad akhirnya menyampaikan hadis ini. Kenapa? Takut ancaman hadis lain. Man katama ilman al-jamallahu jaman minan. Orang yang menyembunyikan ilmu akan dipasang tali kekang dari tali kekang neraka. Dan hadis ini pernah saya sampaikan, hati-hati, jangan ini ngaji berapa tahun, jangan disimpan terus, jangan disembunyikan ilmunya. Harus disampaikan, gitu kan? Jangan diumpet-umpet. Takutnya nanti kita masuk orang yang menyembunyikan ilmu, padahal di sekitar kita banyak yang betul dijelaskan tentang syirik tadi, gitu ya? Maka poinnya adalah apa? Berkaitan dengan harapan bahwa begitu luasnya kasih sayang Allah, sehingga seorang hamba
yang mau menjaga dirinya dari kesyirikan diancam tidak meskipun sekarang kita dapat tambahan catatan, ya dia tetap dituntut dengan kewajiban. Hadis-hadis ini kondisinya apa? Selalu mengingatkan tentang seorang itu sebelum mengenal kewajiban. Di sisi yang lain, ya ini berbicara tentang keutamaan tauhid, bahwa dosa yang banyak bisa terhapuskan dengan apa? Tauhid yang benar. Meskipun tadi kita katakan jangan sampai kita meremehkan dosa-dosa yang kita lakukan, karena dari situ bisa jadi apa? Kita terhantarkan kepada kesyirikan, kekufuran. Makanya Rasulullah sudah berpesan jangan jaga diri. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang muttafaqun alaih juga, penulis mengatakan wa anil Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, dari sahabat Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, al-muslim, seorang muslim itu idza su'ila fil qabri, jika ditanya nanti di kuburnya, yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ini salah satu riwayat. Nah, tentunya riwayat yang masyhur yang lainnya adalah ditanya tentang siapa Rabbnya, siapa nabinya, siapa agamanya. Berarti orang yang mengatakan Rabb adalah Allah adalah yang bisa berkata apa? La ilaha illallah dengan benar. Yang mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai nabinya adalah yang mengatakan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ada seperti yang sudah berkali-kali kita bahas, ini dalam suasana yang mengerikan. Kenapa? Kita sendiri, kita nggak tahu bagaimana kondisi alam kubur ini. Yang menghadapi kita, dan ini yang membuat kenapa tertarik ikut daurah kemarin. Syekhnya itu dari Yaman, menggunakan metode mulazamah, dan mulazamahnya ini agak berbeda. Jadi mungkin kalau mulazamah yang selama ini kita dengar dari ustaz-ustaz kita yang pernah ke Yaman, ya di sana itu ya mau belajar terserah, nggak belajar terserah, mau hadir terserah, nggak hadir terserah, mau dengar kitab yang mana ya terserah. Nah, kembali kepada masing-masing. Tapi kalau ini subhanallah diprogram, jadi salah satunya yang sekarang sedang kita adopsi tentang belajar membaca Al-Qurannya. Itu seorang murid itu menghadapi 4 level. Dalam pengajaran sendiri ada 3 yang menunggu. Level pertama adalah level sebagai murid, yang menunggui yang pertama yang mengajar dia seorang guru. Ada muslimnya pengawas 1, ada muwakifnya pengawas 2. Guru mengajari si murid, pengawas 1 mengawasi guru ngajar dengan benar atau tidak, pengawas 2 mengawasi pengawas 1 mengawasi dengan baik atau tidak. Kalau lulus, dan program ada tentang membaca, tentang tajwid dengan 2 kitab itu. Kalau di sana programnya 3 bulan selesai. Hafal kitab-kitab ini. Kemudian apa? Dia jadi pengajar. Jadi pengajar lulus, jadi pengawas 1. Jadi pengawas lulus, jadi pengawas 2. Itu kurang lebih dijalankan programnya dalam setahun.
Jadi setahun itu yang berjalan di Solo, di tempatnya Dr. Sufyan Baswedan di Masjid Al-Rahmah di daerah Serengan. Nah itu ya kita ngetes, bahkan putranya Dr. Sufyan itu baru berusia 14 tahun, sudah ngajar kepada santri baru ya tentunya seumuran dengan dia. Dari subhanallah, metode ini saya merasakan luar biasa. Kemudian kalau sudah lulus tadi, si santri tadi diajar sudah lulus, itu ada ujian. Ujian itu juga tim yang lain. Jadi yang uji itu bukan gurunya. Ada yang jadi guru nih? Bahasa gitu ya. Namanya guru. Kadang ada orang sakit kalau muridnya kurang sedikit kalau lagi. Kalau ini yang uji tim lain, sehingga tidak ada kompromi. Kalau memang pengajarannya tidak beres akan ketahuan. Jadi ada penguji sendiri, pengawas dua. Dan itu yang sudah berjalan selama 2 tahun ini, tajwid dan faraid. Dan selama program ini ya cuma itu yang dipelajari. Jadi benar-benar fokus. Jadi bukan kemudian belajar akidah, fikih, hadis, adab, akhlak, enggak. Yang dipelajari saat itu sebenarnya subhanallah. Hal yang mencerahkan yang dia katakan, sekarang santri kamu kata beliau di pesantren 3 tahun, di pesantren 6 tahun, belajar apa saja? Ceritakan akidah, sirah, Al-Quran, menguasai enggak? Ya lumayan lah. Bagaimana kalau dia setahun belajar satu materi tapi menguasai dengan kelompok mungkin rasanya? Kira-kira mending mana? Mending banyak dan mungkin ya, jelas. Ya mending satu lalu mungkin daripada buahnya tapi enggak menguasai. Itu juga yang membuat ambiar ya. Belajar selama ini kurang pas. Maka subhanallah, apa kaitannya di sini yang saya ceritakan itu? Inilah ketika kita benar-benar fokus mempelajari Islam ini sehingga bisa mempraktekkannya dengan baik benar di dunia. Allah akan meneguhkan kita kelak sampai di akhirat kita. Di saat kalau kita baca hadis lainnya, bagaimana keadaan orang kafir? Dia hanya mengatakan la adri. Bagaimana orang munafik mengatakan la adri sami'tunna sayaquluna syai'an faqultu. Saya nggak tahu. Saya cuma dengar orang-orang ngomong, saya ikut-ikutan ngomong. Jadi jangan sampai kita ini beragama nggak tahu sama sekali agama ini. Apa tahunya hanya tiru-tiru, ikut-ikutan. Ini bahaya. Karena kita akan menghadapi ujian dengan tim penguji yang berbeda. Kalau tim pengujinya adalah mungkin Nabi SAW, mungkin Nabi SAW kasihan sama kita. Sebagaimana kejadian nanti di mana? Di padang mahsyar, umati, kelihatan ini wujudnya seperti umatku, kok nggak boleh minum di haud, di telaganya ini. Ketika umat yang menyeberangi apa? Sirat, apa doa dia? Allahumma sallim, ya Allah selamat. Ini tim pengujinya lain yang ada di kuburan. Siapa tim pengujinya tadi? Malakani aswadani azwaqan, 2 malaikat yang hitam kebiru-biruan. Ma'ahuna abamiqaratun, bersama kedua yang memukul. Kalau dimukulkan ke gunung, hancur. Kalau tidak, kotor. Tidak mungkin kita dalam beragama. Ya tadi kasusnya seperti orang kafir atau orang munafik. Tapi
semoga kita termasuk orang yang dimudahkan mengatakan la ilaha illallah sebagaimana mudahnya kita mengatakan sekarang di dunia. Dengan ilmunya, dengan yakinnya, dengan apa lagi? Apa syaratnya? Ilmu, yakin, ikhlas, jujur, cinta, menerima dan tunduk patuh. Maka kemudian Rasulullah mengatakan fadzalika qauluhu ta'ala, dan itulah yang Allah firmankan di surat Ibrahim ayat 27, yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qauli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman itu dengan perkataan yang teguh. Di mana? Di dunia maupun di akhirat. Alhamdulillah sampai detik ini Allah masih memberikan kita keteguhan untuk menyatakan apa hanya Allah yang saya ibadah. Ini prinsip yang tidak bisa dikompromikan. Dan semoga prinsip ini kita bawa sampai ajal kita, bahkan ketika kita nanti bertemu dengan malaikat munkar dan dalam sebuah riwayat. Itulah Allah itu meneguhkan orang beriman baik di dunianya sampai di mana? Akhirat. Maka inilah kasih sayang Allah kepada orang-orang beriman. Berarti tugas kita adalah bagaimana kita menjadi orang beriman, sehingga kita diteguhkan di dunia dan diteguhkan di akhirat. Dan ini adalah di antara tafsir-tafsir yang tertinggi, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan apa? Hadis. Dan ini membantah orang yang mengatakan tidak butuh terhadap hadis. Seperti sudah diprediksikan oleh Rasulullah, akan ada muncul orang-orang yang mengatakan tinggal terkali dengan Al-Quran, kami tidak butuh kepada hadis. Nyatanya untuk memahami Al-Quran, Rasulullah SAW menjelaskannya dengan apa? Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita baca, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jazakumullahu khairan hadirin imam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.